Yang marah-marah siapa? Ya ini kita Mirzani. Percuma ngegas, diabaikan saja. Iya. Bosomu katanya gak popo, bosoku sama aja kayak orang lain. Artis juga manusia, sama aja. Ngapain ngomong baik-baik, ternyata di belakang sama aja ngomongnya ngentot-ngentot. Mendingan yang ngomong apa adanya aja. Yang penting kita kan baik sama orang. Di saat lagi ngomong kayak gitu memang lagi dalam keadaan kesel sama orang. Tapi kalau nggak lagi dalam keadaan kesel, ngomong sama orang ngentot-ngentot segala macemnya, anjing-anjing, itu berarti nggak baik. Itu berarti tandanya orang itu berarti kurang. Tapi kalau orang itu lagi emosi, wajar, anjing, setan, bangsat semua keluar. Itulah aku ngefans. Makasih ya Mas Alvarus. Iya Topu, udah remah Topu. Iya Topu. Topu. Bener. Ada tuh artis di depan kamera pencitraan baik banget, sabar banget, alim banget. Ih, nggak ada kamera, temperamen. Kalau ngomong jorok kalau nggak ada kamera. Tapi giliran ada kamera, astagfirullahaladzim. Kalau saya ada kamera, nggak ada kamera, ya apa adanya. Tapi jeleknya saya kalau lagi emosi, memang semua binatang keluar. Gitu. Mbek, bebek. Nggak enak banget ya kalau lagi marah terus ngomongnya dasar kamu ayam. Nggak enak banget ya. Tapi dasar kamu anjing gitu enak banget kayaknya. Nggak usah denger omongan orang lain mami. Enggak sayang, cuman aku manusia biasa. Kadang perlu orang itu ditampol sama omongan kayak begitu. Pemalang, halo. Digawa joget say, gak usah ruwet. Iyo, baku meteng baku enggak kan urusannya aku yo. Lopo sih mikiri aku sing gak meteng-meteng. Kan terserah aku. Halo Koko Jimmy. Halo Wiwit sayang. Aku masih belum datang ke mana itu Transpark. Hari ini aku lagi capek banget kemarin soalnya habis ngejuri di Indosiar sampai jam 2 pagi. Jadi kan setengah dari subuh. Jadi nanti kalau pas aku weekend aku libur, aku nanti bisa ngeliat ya di Transpark ya. Siapa yang ngomong Mbak DP itu banyak tuh di atas tadi, ada di atas tuh nggak tahu pada kemana orangnya itu. Padahal kan hamil atau nggak hamil kan terserah rumah tangga orang ya. Bener nggak? Kalau misalkan bertanya Mbak DP hamil kapan itu masih wajar sekali. Lama-lama nanya-nanya itu mulu capek dengernya. Menjawabnya itu capek gitu. Marah sama siapa Kak Dewi? Aku nggak marah. Aku cuman ngomel. Makasih sayang Wiwit. Ke orang yang ribet, iya. Buktiin dong kalau hamil. Ih kenapa? Say, kalaupun aku hamil, nanti aku habis ngelahirin, badanku masih tetap bagus kok. Gampang pingin badan bagus. Tinggal operasi kalau mau pingin cepet mah. Tamitak perutnya udah kempes bagus. Ya kan? Tinggal diapain lagi semua bagus. Kalau misalkan dan aku juga kan perempuan yang suka olahraga. Jadi gampang banget aku kalau ingin mempercantik badan gitu. Jadi gak usah menanyakan, gak usah nyuruh aku untuk membuktikan aku hamil. Gak usah. Mau buktikan gimana orang spermanya gak masuk. Dimana-mana orang bisa hamil itu kalau spermanya yang laki itu masuk di perempuannya, itu bisa hamil.
Gitu loh, udah pernah belajar biologi nggak sih? Bener. Coba kamu tanya. Makanya seorang istri itu harus bisa merawat suami dengan baik. Suami saya nggak mau masukin masukin di sini nih. Muncratin di sini, muncratin di perut, muncratin di pantat, muncratin di mana aja, gitu enak aja, terserah. Ya gimana mau bisa hamil? Nggak pernah ya dimuncratin di mana-mana ya. Jangan hamil dulu, makanya jadi perempuan. Kamu harus bisa jaga. Gitu, ntar hamil dulu, ntar ditinggal hamil duluan. Kasih servis yang spesial dulu sama suamimu gitu. Boleh sih ya, boleh. Peluk lama-lama juga bisa, tapi mami bilang Kike dipeluk lama-lama juga bisa hamil. Iya, kalau dipeluk terus kan ngaceng ya, bisa hamil lah. Iya, aku sehat. Mas Udin, sabar ya Kak, harus semangat. Iya, makasih. What language use Indonesia plus Jawi? Aku nikah seminggu kemudian Jos langsung hamil, sperma kental dan banyak langsung Jos. Iya kan dimasukin di perutnya, di rahimnya. Ya hamil. Aku juga kalau misalkan pingin sama suamiku dimasukin di dalam rahim aku ya cepet hamil. Orang aku sehat, bager. Ya sekarang kalau spermanya dimuncratin di muka gimana mau bisa hamil? Pakai masker, makanya awet muda. Masker yang paling bagus tuh sperma. Astagfirullah kok gini sih katanya. Salah masuk kamu say. Waalaikumsalam. Pasuruan. Anda sange. Saya sange atau kamu yang sange? Kalau saya sange mah tinggal ngewe lah. Ada suaminya. Syamwidi. Iya. Janef. Hadir Mbak Dewi Persik. Hai. Enak dong di muka. Enak lah, di mana aja enak. Di muka, di dada, di mana aja enak. Kan terserah, namanya pelacur kan untuk suami. Seorang istri itu harus jadi pelacur buat suamimu gitu loh. Harus bisa jadi pelacur. Pakai G-string aja, pakai bra aja, kasih dance, kasih musik, tindih lakinya, dudukin lakinya, sono sampai muncrat. Waalaikumsalam. Omongannya. Kasihan, itu kan ilmu buat perempuan-perempuan goblok sama laki-laki bego. Kak Dewi suaminya mana? Suami aku lagi di sana. Lagi di dapur kali atau di depan ya. KDP cantik, kamu juga cantik. Terima kasih. Memeknya masih sempit lah, minum jamu, belum pernah melahirkan, sempit. Makanya harus minum jamu, perempuan tuh harus pinter minum jamu. Kalau merasa punya kamu itu lebar, punya binimu, tuh tadi cowok kan yang ngomong, yang tanya, mungkin punya ibunya lebar. Coba beli jamu saya deh, pasti endol. Jamu dari Madura lagi, nggak ada orang ceritanya monoreng beturerua pokena lebar. Pasti sempit semua. Kalau perempuan Madura itu turunan Madura, itu rata-rata sempit, wangi lagi. Gitu. Beli ya jamu saya ya, ada itu. Jamunya enak. Jamu apaan? Jamu rapet wangi. Malam Jumat enak-enak aja. Promo nih, iya dong. Nggak pakai ML juga, terima kasih. Istighfar Kak cantik. Iyo, istighfar tuh nggak usah disuruh sayang. Astagfirullahaladzim. Istighfar.
Kak orang Madura, papa saya orang Madura dan saya turunan Madura sayang. Mas Edi Junaidi halo, boleh ikut promosi nggak? Monggo. Jos, iya. Masa sih mbak sing bener, makanya kamu nikah sama perempuan turunan Madura, rasain rasanya. Ongkuan Mbak Dewi, iya. Jangan marah-marah mbak, itu bukan marah, marahnya saya nggak kayak gini, say. Ini laki kok jorok amat, ngomongnya jorok. Gak lupa sholat mami, alhamdulillah. Mukanya pucat kayak udah sange, ih. Mukanya pucat, yang sebenarnya yang sange itu kamu ke saya. Kalau saya nggak sange, say. Masa sange saya harus nge-live, say? Yang bener aja kamu. Kalau kamu sange, kalau kamu laki-laki, langsung jepitin aja tuh di pintu. Lumayan, say, enak rasanya, say. Jamunya 200.000, say. Makasih. I love you too, Iwan. Hey Sony, kamu tanya-tanya masih sempit nggak? Masih sempit, tanyain sama ibumu. Masih sempit nggak ibumu tuh? Takutnya ibunya kamu tuh waktu ngelahirin kamu, kepalanya keluar, ibu kamu udah lower. Mama pelacur, iya saya pelacur. Saya pelacur suami. Jadi kalau suami, betul mbak, jangan diladenin yang kasar. Iya, orang gila itu ya. Sange itu, kasihan. Jadi dia kayaknya pingin ngentot, tapi nggak bisa gitu. Jadi kontolnya gatel, jadi kepingin. Aku bilang masukin aja di pintu, dijepitin. Di pintu sekalian kan. Jenenge jamunya namanya DP Rapet. DP Rapet wangi. Ngantok ya mbak, nyaman kuping. Engkau tak ketondu sayang, tapi aku baru bangun tidur. Aku cuma belum mandi. Gak malam minggu mbak. Buat aku hari itu semua sama. Sekarang karena aku tiap hari kerja, jadi sekarang paling enak tuh di rumah. Mbak enggak ereng metu rekiah, mbak enggak apa itu? Ke Bali dong Mak Dewi. Iya sayang, tapi aku masih takut di Bali kan, masih lagi koronce begini. Main sama almarhum ayah. Oh iya, tali pocong perawan ya. Salam untuk Mami DP dan Lebi lagi ada di atas. Lebi lagi di atas. Walah, nggak boleh ngomong gitu. Iya. Yang perempuan maksa aku hamil, yang laki-laki maksa aku hamil. Untuk buktiin aku hamil, bingung. Istri-istri siapa? Suami aku aja nggak nyuruh aku hamil. Itu orang lain nyuruh aku hamil. Kan aneh, orang gila. Ada orang masih nyorong kok hamil. Gila, iya itu orang gila. Kalau orang waras mah gak akan mungkin nyuruh istri orang hamil sampai suruh buktiin kan. Makanya dia gila, yang tanya begitu tuh gila. Kak Dewi orangnya kuat dan pekerja keras. Ya harus begitu, say. Jakarta itu keras, say. Hidup itu keras, say. Kita mesti kerja keras. Kita nggak boleh gantungin ke orang, nggak boleh. Suaminya mana kak? Suami aku tadi habis pijitin aku. Sekarang dia ada di luar. Janda itu gimana rasanya ya? Gak tahu. Lebih hot mana Saipul Jamil sama lebih hot laki-laki? Kalau laki-laki tuh pasti hot. Kalau bencong gak mungkin hot.
Capek sampean mami. Tadi ya lumayan ya. Gigolo kayak aku yang penting uang Dewi. Oh ya ampun, kasihan ya. Yang penting uang. Ya mudah-mudahan kamu dikasih sehat. Jangan uang-uang terus, kan bahaya nanti uang-uang terus. Nggak halal, nggak berkah. Masih sarampah kah? Apa itu? Sapa bencong mami? Ya mon orang laki tak normal. Ya tak kira hot. Mon saya normal nih ku perbine seksi ngadewi bersih. Ya ngaceng bing. Mami nggak ngantuk. Belum. Beres Mbak Dewi, beres. Alhamdulillah. Sayang Kak Dewi, makasih ya. Terima kasih udah disayang. Mami yang sabar, bahagia, iya. Mami Brimob ya, Bob. Papa saya bukan dari Brimob. Papa saya itu dari apa ya? Nggak tahu aku. Aktif, iya. It's call berempat Mbak Dewi Ijil kalau on the way rumah mami ini boleh. Masa sih? Sekarang ini jam 11 sayang. Makasih di pagi-pagi ambiar ya. Hai Indri, gimana anak kamu? Rafelias, nyanyi dong Mi. Oh, Mbak Dewi bahagia nggak? Yang nggak bahagia itu orang yang nggak bersyukur. Kalau bersyukur itu pasti bahagia. Gitu. Biar cepet negatif apa itu? Biar cepet jadiin aku anak angkat dong. Ya kalau kamu minta kayak begitu berarti kamu udah pintar. Kalau kamu mau tanya apa? Rumah Kak Dewi di mana? Rumahku itu di Lebak Bulus. Alhamdulillah selalu bersyukur, iyalah. Oh nomor satu itu harus bersyukur gitu. Karena kalau kita bersyukur itu kita nggak akan pernah yang namanya selingkuh. Kita selalu menerima setiap kekurangan pasangan. Kita selalu menikmati hidup. Selalu ya itu bersyukur gitu. Karena buat aku kesetiaan itu penting ya. Kesetiaan itu penting. Kalau biar cepat negatif ya kamu minum vitamin. Audisi Lida ditayangkan itu mungkin bulan Maret kayaknya. Mami aku ganteng nggak? Aku nggak tahu. Ganteng pun aku tuh nggak gampang suka sama cowok, nggak gampang jatuh cinta, nggak gampang nafsu gitu. Kok nggak pakai make up? Nggak. Memang mau kemana pakai make up? Asal jangan setia, setiap tikungan ada. Nggak boleh. Perempuan itu kalau apalagi perempuan itu kalau udah kebanyakan cewek sekarang matri Kak. Kalau perempuan matri itu wajar ya gitu. Maksudnya tapi yang penting materinya itu standar gitu. Jangan yang terlalu berlebihan. Karena perempuan itu kan juga butuh make up. Perempuan juga butuh disayang. Perempuan itu juga butuh dipenuhi semuanya gitu loh. Ya kalau misalkan perempuan itu gak matri itu bohong banget gitu loh. Jadi perempuan itu dalam arti matrinya itu pada porsinya.
Laki-laki pun juga berhak untuk matre. Matre dalam porsinya gitu, jangan berlebihan juga gitu. Ya masa kita nggak butuh duit, kita kan juga seneng dikasih duit sama laki-laki ya. Dikasih hadiah sama laki-laki kita pasti seneng gitu. Cuman maksudnya jangan, mami nggak ikut semarak Indosiar. Aku kecapean sayang. Aku nggak bisa terima kerjaan satu hari itu dua atau nggak bisa. Semenjak aku habis sakit COVID itu, aku lebih membatasi pekerjaan aku. Kalau dulu semua pekerjaan aku bisa ambil semua. Gitu. Jadi perempuan harus matre. Ya kalau nggak matre, ntar gimana dong? Laki-laki pun juga sama. Laki-laki juga harus matre, harus cari perempuan yang bisa kerja. Bukan perempuan yang manja, yang bisanya cuman minta. Ya laki-laki harus pinter cari perempuan yang pinter cari duit. Perempuan pun juga sama, harus cari laki-laki yang pinter cari duit gitu. Pokoknya apa namanya? Kalau udah selingkuh, itu baru kamu bisa ngambil keputusan. Karena selingkuh sekali akan selingkuh terus, mau laki atau perempuan sama aja. Iya. Perempuan yang matre atau laki-laki matre itu ya nggak apa-apa, tapi harus realistis. Kalau salah Muhammad Bogor, yang di Bogor, Madura juga. Hai. Batu licin. Selingkuh perempuan matre lagi banyak. Selingkuh tuh hobi apa enjoy hidup sih mami? Selingkuh itu balik lagi ke imannya masing-masing ya. Kalau dibilang enjoy hidup itu menikmati kehidupan gak harus dengan selingkuh. Menikmati kehidupan itu banyak. Misalkan kamu membuat sesuatu dengan pasangan kamu, biar kayak malam pertama lagi bisa. Atau bikin sesuatu. Jadi intinya sih kita itu harus bersyukur gitu loh. Harus puas dengan satu pria atau satu laki-laki. Ya kalau kita gak puas sama satu laki-laki atau gak puas sama satu perempuan ya susah. Dia suatu saat pasti akan seperti itu terus. Jadi balik lagi ke imannya gitu. Mau cari kayak gimana sih? Rasanya juga sama kok lama-lama. Tinggal dirawat aja, punya satu ya dirawat aja. Karena kalau udah dia tidak setia sama satu pria atau dia tidak setia sama satu perempuan, dia pasti tidak akan pernah setia juga dengan teman gitu. Menurut aku. Sabar tuh bagaimana ya Mi? Sabar tuh bukan berdiam diri. Sabar tuh mengingatkan. Mengingatkan pasangan. Bukan membiarkan. Mengingatkan pasangan tuh ada dua. Dengan cara yang baik dan tidak dengan cara yang tidak baik. Dengan cara yang baik maksudnya dengan lembut. Dengan cara yang tidak baik itu maksudnya mungkin dengan kasar dia akan lebih mengerti kita ya gitu. Karena yang kenal pasangan kita kan cuma kita gitu. Saya paling benci sama laki-laki yang suka selingkuh. Saya gak akan pernah memaafkan sampai kapanpun. Iya ini dong aku. Karena dia tidak akan pernah setia lagi. Sampai kapanpun dia akan kumat terus seperti itu. Ngebucin di sini boleh mam? Boleh dong. Apa? Pengalaman pribadi. Yes. Pengalaman pribadi.
Halo. Kalau perempuan udah ngentot kesana kemari itu pasti bakal jadi omongan. Oh, si A itu udah pernah ngentot sama gue, si B itu udah pernah gini sama gue. Itu udah pasti. Coba aku tanya sama laki-laki deh di sini semua yang merasa laki-laki, hai laki-laki. Kalau kamu sudah gituan sama perempuan, hah? Besok siang aja. Enggak, siang aja. Jam ya habis zuhur. Kamu tanya sama Mami minum apa? Aku minum tolak angin. Nih. Apa ini? Kalau dia berbuat nanti urusan kata-kata Dewi. Betul Kak Dewi nggak boleh karena kalau udah perjain sama Tuhan. Iya, karena kita belum tentu dapat perempuan seperti dia atau laki-laki seperti dia gitu. Jadi syukuri yang ada gitu loh. Gak usah neko-neko, gak usah nyakitin hati orang biar gak disakiti juga. Nanti menyesal kalau kamu selingkuhi perempuan yang baik. Nyesel tuh gak ada di depan lu, pasti di akhir. Gitu. Ini aku minum tolak angin. Chat pribadi yuk. Ih, chat pribadi. Chat pribadi itu juga bukan nama istri orang. Jadi laki-laki murahan banget. Ini enak banget. Kalau di awal pendaftaran kakak iyalah. Gitu. Jadi santai aja karena kalau kita mengawali suatu kebaikan pasti suatu saat nanti banyak bocil nonton ngomong yang sopan mami. Bocil-bocil harus bobo udah jam berapa? Ini udah jam 10:30. Orang tuanya harus bisa ini dong ngejaga anaknya untuk jangan main handphone jam segini. Kali aja bisa Zoom ngaji bareng gak DP? Boleh. Mau curhat dia mutusin aku gara-gara mantannya. Dia mutusin kamu gara-gara mantannya. Cari lagi say, repot amat. Kalau kamu diputusin berarti tandanya dia mungkin lebih enak yang lebih nyaman dengan yang di sana. Tapi bukan berarti kamu tidak baik. Kamu mungkin akan dapat pasangan yang lebih baik dari dia gitu. Berarti dia bukan untuk kamu. Aku aja diceraikan 2 laki-laki, aku aja gak masalah. Gak sedih, awal aja sedih. After itu, ya gak apa-apa gitu. Yang penting bukan kita yang nyakitin. Jadi biarkan mereka yang nyakitin, jadi mereka nanti akhirnya menyesal kan. Gitu. Aku ini panas. Tadi mau nanya mam sama kaum laki-laki kok gak jadi mam. Tadi mau nanya apa mam sama laki-laki kok gak jadi. Kalau suami lebih nyaman dengan temennya gimana kak? Kalau laki-laki lebih nyaman dengan temennya berarti satu antara dia memang masih kekanak-kanakan. Belum dewasa. Yang kedua ya perempuannya harus introspeksi diri. Mungkin dia kurang bisa memberikan sesuatu yang nyaman. Sehingga laki-laki itu akhirnya ke temennya gitu. Sulsel, ya. Halo. Terima kasih ya Audrey. Miss Clue Official, ya halo.
Luar biasa penjelasannya. Iya. Suami mami lagi main game ya. Dia lagi nonton. So iye, ya emang harus iye. Kan aku ngomong berdasarkan fakta. Kakak jangan lupa sholat 5 waktu, makasih. Kak, kalau laki-laki terlalu cuek tuh gimana kak? Ya kalau lakinya terlalu cuek, ya tinggal kamunya aja gimana, perkosa aja lah. Susah amat. Kalau aku jadi istri, kalau suamiku terlalu cuek, tapi kondisinya kan aku kerja ya. Kalau suamiku cuek ya aku tinggalin, suamiku cari lain. Tapi kalau misalkan istrinya yang nggak kerja atau suami kita cuek, ya kamu harus pinter bahagiakan suamimu. Caranya gimana? Ya banyak caranya. Kamu perkosa suamimu, kamu layani dia setengah mampus. Kalau perlu bikin pingsan suamimu biar nggak kemana-mana. Kok diperkosa? Iyalah. Kalau suaminya cuek, paling nggak kan suaminya jadi ngelihat kita. Makanya kalau suami yang cuek itu jogetin aja say, goyangin, pasti suaminya ngelihat. Ayah dilaporin harus bayar 100 juta, kasihan ayah. Mami semangatin aku dong, aku lagi kena musibah, dilaporin dibilang harus bayar 100 juta, kasihan ayah. Oh ya Allah, semoga musibah kamu cepat berlalu ya. Saya nggak bisa ngomong gimana banyak karena kan aku nggak ngerti permasalahannya apa. Jadi kamu harus sabar. Mbak nyanyi dikit dong. Goyang, iya. Suami cuek, goyangin. Suami diem, goyangin. Pasti suaminya pasti ikutan goyang. Yakin deh. Yang pulen goyangnya, yang sungguh-sungguh tuh. Cium suaminya dong kak. Gak usah disuruh. Menunjukkan kemesraan kepada orang lain itu dalam agama Islam itu tidak boleh. Pastikan hangat baru diminum untuk kesehatan. Iya, kok lesu Bu Dewi? Aku kan bangun tidur, aku tadi bilang. Mak curhat nih. Iya mau curhat apa nak? Coba. Iyo mau curhat apa? Mumpung malam minggu aku jawabin nih. Assalamualaikum Mami. Waalaikumsalam Halimun. Mami kapan ke Jember? Ilmu tuh dari Mami, suami cuek goyangin. Iyalah. Terus dalam agama Islam boleh gak goyang-goyang umbar aurat ya Mam? Selama niatnya kamu tidak untuk menggoda laki-laki lain, gak masalah. Kan semua Tuhan itu kan nomor 1 dibaca hatinya. Kamu pernah dengar ada seorang ustadz yang sholatnya sampai jentit segala macamnya. Ada seorang pelacur yang dia cuma memberikan makan sama anjing tapi dia masuk surga. Ada dalam Al-Quran. Karena apa? Karena dalam hatinya dia tulus. Mungkin dia jadi pelacur untuk siapa kita nggak tahu ya. Mungkin dia jadi pelacur mungkin untuk orang banyak atau mungkin ada niat yang hanya Allah yang Maha tahu gitu. Jadi kita tidak boleh menjudge orang lain, nggak boleh. Karena mengingatkan boleh, tapi kita menjudge orang lain tidak boleh. Posisi yang paling enak untuk goyang, posisi apa Mam? Posisi yang paling enak itu posisi apa? Posisi apa ya? Posisi di bawah. Oh, posisi dia di bawah katanya, paling enak katanya. Betul Mbak, Tuhan adalah hatinya. Iya, hatinya. Karena
Kalau kamu menanyakan itu nonjolin aurat bla 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 bla. Ya, semua proses. Untuk menjadi orang baik itu proses. Jadi jangan pernah menjudge orang jahat. Atau jangan pernah menjudge orang itu berdosa. Karena orang jadi baik ada prosesnya. Orang juga mau jadi jahat juga kan ada prosesnya gitu. Mami suara sama mimik mulut berbeda. Masa sih? Mungkin karena kamu sinyalnya. Aku korban perselingkuhan. Sabar ya sayang. Yang penting bukan kamu yang selingkuh. Kamu suatu saat pasti akan dapat yang lebih baik dari suami kamu sekarang. Habis ngapain? Aku gak ngapa-ngapain. Aku istirahat. Habis kerja. Kak Dewi selalu di hati untuk NTT. Makasih. Mbak Dewi sakit ya? Enggak. Kok gak di Indosiar Mi? Kemarin kan udah di Indosiar. Kalau aku setiap hari kerja nanti tenagaku gimana? Tiap hari aku kan sudah di Trans TV. Kalau aku satu hari bisa 2 tempat, aku bisa, badan aku bisa loetoy. Apalagi lagi corona begini, aku bisa sakit. Jadi aku nggak boleh terlalu kegiatannya itu nggak boleh terlalu diforsir. Kalau tidur jam berapa? Kalau tidur aku tuh jam sengantuknya. Kalau jam 10. Kalau nggak di Indosiar di mana Mi? Di Trans TV, Trans 7, MNC TV, di mana aja. Mami DP kenapa nggak program bayi tabung seperti Mbak Inul? Ya kan rahim aku baik-baik aja, ngapain aku bayi tabung? Mami kasih aku solusi, suami saya dulu ketahuan selingkuh, aku maafin tapi ngulang lagi Mami di posisi lain aku kasih banget sama anaknya kalau aku pisah. Kalau masalah perselingkuhan itu no excuse ya buat aku gitu. Jadi aku tidak bisa memberikan saran memberikan saran buat kamu gitu. Karena kalau sudah no excuse berarti tandanya aku tidak bisa memaafkan kalau masalah perselingkuhan. Gitu. Karena diriku berharga. Perempuan atau laki-laki kalau udah selingkuh dia akan seperti itu terus. Itu penyakit. Kecuali memang dia dapat hidayah dari Allah, dia akan berubah. Mami suka minta duluan gak Mi? Ya kalau perlu diperkosa susah amat. Suami istri ya. Ya kalau laki-laki lagi cuek, laki-laki lagi sibuk kerja, ya biar dia tidak melirik perempuan lain, biar dia capek dengan perempuan lain, ya harus kita dulu yang menghajar. Adek ntar di Jakarta 6 bulan kakak. Kapan? Mami masih butuh asisten? Aku sudah ada asistennya sayang. Ngaku aja Mami, ngaku apa? Bu Dewi ada gak pekerjaan buat saya supaya saya... Untuk saat ini aku lagi krisis kepercayaan. Jadi mungkin aku butuh waktu untuk mempekerjakan orang lain ya secara pribadi di rumah. Maaf ya sayang. Mami tahan berapa ronde? Terserah suami lah. Kalau suami kuat 100 ronde ya kenapa enggak? Kak Dewi nggak syuting. Ini hari keluargaku, me time. Jadi kerjanya aku ngambil kerjaan di hari biasa.
Kalau tadi ada yang sarannya gimana? Mami kok bisa glowing pakai apa? Aku pakai krem. Krem sama aku habis di laser di Glow Skin. Glow Skin tuh. Sama pakai serumnya bagus. Dikasih sama dokter Nanang. Sayang main dong ke Priuk. Iya, insya Allah.